Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit ilmu tentang pendidikan kewarganegaraan SDMI. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Yang pertama adalah nama saya Yogi Setiawan. NIM saya 180101070625 dan lokal saya adalah lokal B PGMI 2018. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang tugas dan fungsi pemerintah pusat dan daerah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran pertama, marilah kita bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Yang pertama, pemerintahan pusat. Apa itu pemerintah pusat? Yang disebut pemerintah pusat adalah presiden. Presiden merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan menterinya. Yang kedua, presiden. Apa sih itu presiden? Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Indonesia mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Jadi berbeda antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah, di sini ada sebagai kepala pemerintahan, presiden mempunyai tugas dan wewenang, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dalam kegentingan memaksa, mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Dan sebagai kepala negara, presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, yaitu memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR, menyatakan keadaan bahaya atau genting, syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang, mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, menerima penempatan duta negara lain, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA ataupun Mahkamah Agung, memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Nah, itu adalah sebagai kepala negara. Setelah itu, ada wakil presiden. Apa sih itu wakil presiden? Tugas seorang wakil presiden adalah membantu presiden jika presiden meninggal dunia, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Maka wakil presiden menggantikan sampai dengan habis masa jabatannya. Mandat kedaulatan rakyat yang diberikan kepada seorang yang dipilih sebagai presiden dan wakil presiden dapat berakhir karena telah berakhir masa jabatannya, berhalangan tetap ataupun tidak bisa melanjutkan lagi, dan dicabut mandatnya sebelum berakhir jabatannya. Nah, itu dicabut mandatnya sebelum berakhir masa jabatannya itu bisa karena tersandung kasus korupsi ataupun hal-hal lain yang membuat namanya rusak, ataupun jabatannya rusak. Nah, seperti itu. Setelah itu, menteri. Menteri sering disebut sebagai pembantu presiden. Menteri pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya seperti Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN,
dan lain-lain. Nah, dan kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pemerintahan daerah. Apa sih pemerintah daerah itu? Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah yang dimaksud yaitu gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi otonomi daerah itu adalah hak seorang pemerintah daerah dalam mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Nah, setelah itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apa sih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilu. Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Masa jabatan anggota DPRD Provinsi ialah 5 tahun dan berakhir bersamaan dengan saat anggota DPRD Provinsi yang baru atau yang terpilih mengucapkan sumpahnya ataupun janjinya. Anggota DPRD Provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Fungsi DPRD Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 61. DPRD Kabupaten ataupun Kota. Susunan dan keanggotaan DPRD Kabupaten Kota terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum ataupun pemilu. Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Kota adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan anggota DPRD Kabupaten atau Kota yang baru mengucapkan sumpah ataupun janji, sama seperti DPRD Provinsi tadi. Keanggotaan DPRD Kabupaten atau Kota diresmikan dengan keputusan gubernur atas nama Presiden. Anggota DPRD Kabupaten Kota berdomisili di ibu kota kabupaten ataupun kota yang bersangkutan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan diberikan kelancaran untuk memahami dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.